Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, puluhan kendaraan wisatawan mengeluarkan asap saat melintas di jalur ekstrim Mojokerto, Kota Batu. Diduga mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian rem. Untuk menghindari kecelakaan, saudara, mobil yang bermasalah pada sistem pengeriman dipaksa masuk ke dalam rest area oleh polisi dan warga. Relawan ini menghentikan sebuah mobil yang mengeluarkan asap dari arah roda depan saat melintas di jalur ekstrim Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Pengemudi mobil diminta memarkirkan kendaraannya di rest area yang disediakan petugas gabungan. Mobil yang terparkir di area peristirahatan ini diduga mengalami masalah pada sistem pengereman sehingga mengeluarkan asap. Hal itu terjadi karena tingginya intensitas pengereman di jalur menurun tajam. Para pengemudi umumnya tidak tahu kampas remnya aus hingga mengeluarkan asap. Mereka bersyukur banyak relawan dan polisi yang berjaga di jalur ekstrim itu dan memperingatkan pengemudi. Penghentian mobil ini dilakukan untuk mencegah terjadinya remblong yang bisa menyebabkan kecelakaan. Tadi di stop itu, katanya asepen soalnya bau angus. Yang bagian mana? Itu bagian depan, yang rem bagian depan. Oh. Tadi kerasanya gimana? Sudah sampai kerasa? Nggak kerasa, di stop tiba-tiba. Itu dibilangin udah berasap dan iya. Udah itu aja terus langsung suruh masuk sini. Berapa orang tadi di dalam? 4 orang. Dari mana? Dari Batu. Dari Batu ya? Iya. Mau ke Canggar bawah ini, ke temen. Iya. Bagus sih, kalau nggak tahu kan tadi sampai bawah bahaya itu. bisa remblong juga. Iya, bisa remblong. Sampai parah soalnya. Ini nanti mobilnya medik atau mana? Medik. Iya kan nggak ada itu. Isi berapa orang tadi? 4. Kita melakukan penebalan untuk tim urai di sini yang kurang lebih kalau kita total untuk mengantisipasi jalur ini kurang lebih 120 personil saya turunkan khusus untuk mengantisipasi jalur rawan di Pacet dan Taksi. Ada beberapa kendaraan yang tertolong sebelum terjadi peristiwa yang kita inginkan dalam hal ini fatalitas. Di lokasi ini jalur penyelamat yang pertama dari arah batasan dengan Batu. Beberapa kendaraan berhenti di sini dikarenakan ada gangguan pengereman. Dan di sini pun kita bekerjasama dengan bengkel Astra Indonesia untuk memberikan edukasi dan pengecekan dan memastikan setelah kondisi normal baru kami izinkan berjalan sehingga diharapkan tidak terjadi fatalitas di jalan pada seluruh pemudik. Jalur dengan tanjakan dan turunan curam ini menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu. Meski ekstrim, banyak pengendara yang melewati jalur ini karena jaraknya lebih dekat. Polisi mengimbau seluruh kendaraan yang melewati jalur ekstrim ini lebih waspada dan segera mengistirahatkan mobilnya jika bermasalah, terutama pada rem. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, diduga karena salah paham, 2 kelompok warga di Bangkalan saling serang dengan senjata tajam. Perseteruan itu bisa dihentikan setelah tokoh masyarakat menenangkan kelompok yang bertikai. Kericuan ini terjadi saat acara hiburan dangdut di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Bangkalan. 2 kelompok warga kompak mengeluarkan senjata tajam berupa celurit dan golok besar. Meski sempat saling menyerang, tidak ada warga yang terluka. Beruntung tokoh masyarakat Kecamatan Geger bisa menenangkan warga yang bertikai sehingga carok massal bisa dicegah. Aparat Polres Bangkalan yang datang langsung mengamankan lokasi kejadian. Ada seorang warga yang mempunyai hajatan kemanten, kemudian ada pertunjukan orkes. Disitulah ada konflik antar penonton. Namun dari beberapa saksi maupun tuan rumah, kita mengharap untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sebagai dasar kami melakukan penyelidikan. Itu yang konflik penonton atau gimana? Yang konflik antar penonton. Sampai ngeluarin sajam gitu. Ada beberapa yang membawa senjata tajam. Memang kearifan lokal di sini masyarakat selalu membawa senjata tajam. Cuma undang-undang tidak membenarkan itu, kami tetap melakukan edukasi terhadap mereka agar tidak selalu membawa senjata tajam. Budaya membawa senjata tajam saat keluar rumah memang lazim di Madura. Kelompok warga yang nyaris carok diduga sudah lama berseteru sehingga saat cekcok di acara hajatan mereka langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawa.
Polisi dan tokoh masyarakat akan berusaha memediasi dua kelompok yang berseteru agar masalah bisa diselesaikan dengan damai. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, supir bus antar kota antar provinsi diringkus polisi di Terminal Gayatri Tulungagung karena menggunakan sabu-sabu. Sopir dan bus langsung dibawa ke Mapolres Tulungagung, sementara penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan armada dan sopir pengganti. Seorang pengemudi bus antar kota antar provinsi jurusan Blitar, Lampung berinisial EA, warga desa Pesugian, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dibekuk polisi di Terminal Gayatri Tulungagung. Ia ditangkap karena terbukti mengonsumsi sabu-sabu. Kasus terungkap saat petugas gabungan melaksanakan cek urin kepada pengemudi serta pemeriksaan armada angkutan lebaran di Terminal Gayatri. Dalam urin supir EA ditemukan kandungan metamfetamin dan amfetamin alias sabu-sabu. Polisi juga menemukan alat hisap sabu-sabu dalam tas sang sopir. Ini merupakan bentuk komitmen kami terkait memastikan bahwa tidak ada lagi pemudik yang mengalami kecelakaan dalam kegiatan Lebaran 2024, sehingga harapannya mudik ceria penuh makna ini bisa terwujud. Dan ini merupakan upaya kemanusiaan kami menyelamatkan 55 orang penumpang bus dan juga masyarakat lainnya yang memiliki potensi menjadi korban kecelakaan yang berakibat fatal tentunya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi bus yang positif menggunakan sabu-sabu dibawa ke Mapolres Tulungagung bersama bus yang dikemudikannya. Sementara para penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan bus dan sopir pengganti. Dan Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Serunya berwisata ke hutan sagu di Tuban sembari bermain kanu menyusuri sungai yang jernih. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.